Hai Sobat Ikang Fauzi, apa kabar? Wah, saya berharap nih teman-teman semua sehat-sehat di sini ya. Kita berjuang untuk sehat. Dan kali ini sesuai dengan permintaan teman-teman semua dari Sobat Ikang Fauzi, selalu minta collab dong sama yang orang satu ini nih. Wah, dan orang ini sangat punya, dia yang paling berpengaruh dalam karir saya, ya. Dan dia orang yang karyanya juga banyak sekali, dan saya sangat mengidolakan dia banget ya. Oke, saya kenalin ya, dia Ian Antono. Halo. Ya, Ian, kita nih sekarang ngobrol-ngobrol. Saya punya nih konsep di sini ngozik ya. Ngozik itu singkatan dari ngobrol asik sama Ikang Fauzi. Nah, jadi kita kan udah mengikuti protokol kesehatan di sini ya. Tadi udah PSBB semuanya. Jadi kita bisa buka. Karena yang gue tahu nih, Ian Antono tuh sangat perhatian dengan kesehatan. Dia tuh tiap hari jogging pagi sore. Wah, bukan kayak makan aja pagi sore ya. Ya bisanya cuman itu. Aku banyak belajar dari Ian nih, filosofi, cara hidup dan sebagainya, karena deket banget. Terus terang, ini orang benar-benar yang sangat berpengaruh dalam karir saya. Aku bisa begini nggak mungkin kalau tanpa Ian Antono. Jadi banyak yang kita bisa omongin sekarang. Nah, Ian, ini emang banyak nih teman-teman minta supaya saya collab sama Ian Antono. Dia pengen tahu cerita-cerita, masih banyak yang belum diceritain. Permulaan karir itu seperti apa gitu di musik, background keluarganya gitu ya. Iya. Bisa cerita nggak dulu? Iya, kalau gue sih kenapa mulai musik? Dulu mulai main musik itu sebetulnya di rumah saya itu kayak begini sebetulnya. Iya. Jadi ada tempat latihan band. Oh gitu. Ada radio amatir. Oh, dulu. Mumpuni ya. Jadi, jadi suasananya udah lingkungannya udah. Jadi suasananya itu udah tiap hari itu nggak pernah sepi. Jadi mulai pagi sampai orang tidur di situ sampai ini. Itu di Malang ya? Itu di Malang. Berarti orang tuanya cukup berada dong. Iya. Bisa punya. Enggak ada karena ya mungkin karena teman-teman banyak ya. Iya. Ya teman-teman banyak yang berada lah. Iya ya. Terkadang gitar bawa sendiri. Oh gitu. Bass bawa sendiri, bukan saya manajerin, bukan. Oh. Kalau dulu kan sebetulnya masing-masing gitu berkontribusi ya. Sendiri. Tapi rumahnya di tempat rumahnya di rumah saya. Wah, keren. Itu mulainya saya nginceng lah. Jadi dan itu yang ngeband Ian Antono juga belum? Enggak. Yang ngeband itu namanya Zodiac. Oh. Zodiac itu band rada-rada ngejazz. Oh, keren. Tahun 60. Enggak, kira-kira tahun tunggu Umur berapa tuh, Ian? 50. Enggak, saya masih. Aku manggilnya Yan aja, orang lain Bang Ian. Gua masih SD itu. Iya. Mulai SD SMP lah. Oh, SD SMP. Iya. Sekitar 60-an, tahun 60-an. I see. Iya. Tahun 60-an. Iya. Tahun 60-an. Dan di situ Ian Antono udah mulai ikut main band atau kakak-kakaknya? Nggak boleh. Pegang gitar aja nggak boleh. Oh gitu. Jadi ngapain? Jadi gue curi-curi. Kalau kakak gue pergi, gue mainin gitar. Oh gitu. Kalau dulu kebiasaannya sama dia ditaruh atas lemari gitu. Wih, luar biasa. Saya curi gitu. Belajar banyak. Kalau datang balikin lagi. Tapi ngomong-ngomong, keluarganya berapa orang sih? Saya dulu 6 orang. 6 orang. Yang laki-laki itu? Adik saya meninggal 1. Iya. Yang perempuan penyanyi juga. Iya. Adik saya perempuan itu yang paling kecil. Jadi yang pertama itu drummer, guru drum. Yang kedua pemain gitar. Namanya siapa? Apa? Yang pertama namanya? Ming. Ming. Dia guru gitar ya? Dia guru drum. Oh, guru drum. Dia muridnya itu orang Surabaya Varionada. Jadi dia guru drum. Kalau yang kedua main gitar. Kalau yang ketiga main bass. Namanya siapa itu? Ya. Yohan saya. Kalau yang kedua Yono. Tapi semuanya pemain band ya? Dulu main band. Itu belajar apa otodidak? Siapa? Itu semuanya tuh kakak-kakaknya. Sebetulnya kalau gue lihat sih rada. Ya bukan les ya, karena temannya ada yang jago emang. Oh gitu ya. Ini gitar yang bagus. Karena otodidak lah kalau gue bilang sih. Nggak pernah sekolah. Pada saat itu nggak boleh main karena paling kecil kali ya. Iya, saya paling kecil. Nggak boleh main tuh karena kakaknya nggak kepengen adiknya ikut main atau nggak boleh jadi musisi atau gimana? Enggak juga sih. Jadi waktu itu emang ya belum waktunya aja. Oh gitu. Karena tapi dari masih bapak kecil. Bapak Kalau
Bapak ikut? Bapak enggak Main musik sama sekali? Enggak. Dia bekerja dia. Oh, kalau ibu? Ibu enggak juga. Oh. Enggak juga. Ya, Bapak. Ibu saya sabar orangnya. Iya, pasti. Jadi apa? Menerima gitulah. Iya. Dan senangannya emang rame. Gitu. Oh. Kalau Bapak tuh orang bisnis apa pegawai dia? Kenapa? Bapaknya. Dia pegawai perusahaan apa? Kain atau apa dulu di Surabaya. Di Surabaya ya. Nah, kan itu nggak boleh ini ya, nggak boleh ikut. Pertama kali bolehnya tuh gimana gitu? Setahu saya kan bolehnya dulu, malah di luar. Saya nggak ikut grup ini sebetulnya. Saya malah waktu kelas 6 itu udah mulain. Kalau bapak saya itu dulu sukanya main ini di perkumpulan gitu, suka main ini apa? Bola kodok. Iya, kadang saya suka diajak dan di situ itu ada perkumpulan itu kayak perkumpulan, ada band, ada badminton, jadi bulu tangkis. Oh, jadi dekat dengan olahraga juga ya? Jadi ada pemain lenong, jadi dia kayak apa ya? Saya suka diajak gitu. Jadi kalau ada bandnya saya nonton, kalau ada wayang saya nonton, diajak. Jadi emang lingkungannya itu orang-orang kreatif ya, di bidang seni maupun di bidang olahraga. Yan, setahu gue kan, yang gue tahu tuh lu pertama kali kita ngobrol gitu, gue surprise ya begitu Yan Antono, kita tahu pemain gitar handal begitu, tapi ngisi drum di album gue itu. Gue tanya, kok Yan Antono main drum begitu? Lo cerita dulu tuh pertama kali lo main drum. Nah, itu gimana tuh Yan? Dulu emang gue main drum. Sebetulnya pertama ketarik itu karena lihat drum. Kalau ada band itu yang pasti gue lihat itu drummernya. Iya. Dan gue betul kalau drum itu saya belajar. Iya. Baca. Iya. Baca. Oh, baca ya? Baca saya dulu. Pantas mainnya teratur ya? Ya, jadi emang baca. Jadi di samping itu gitar. Kita ya sampingan sebetulnya. Itu otodidak tuh gitar? Otodidak. Enggak. Ada kan di guru kakak gue itu ada. Ada perkumpulannya begitu ya? Ada orang luar main di situ. Jadi gue suka lihat aja. Gue nggak belajarin, cuman lihat aja. Jadi emang seorang Yan Antono itu lingkungannya, keluarganya udah seperti itu, kakak-kakaknya, adiknya, banyak musisi ya. Jadi kita nggak bingung kenapa dia sampai seperti ini sekarang gitu, udah begitu hebat ya, karena lingkungannya mendukung sekali ya. Iya, mendukung. Nah, udah gitu perjalanannya, suka dukanya di musik itu seperti apa ya dulu? Maksudnya zaman dulu kan orang main band kan ya pasti banyak tantangannya ya. Iya, kalau zaman dulu gua main musik sih tujuannya bukan hidup dari musik sebetulnya. Oh gitu. Jadi dulu itu kalau orang main band itu kayaknya gagah gitu. Iya keren. Jadi tampil pengen aja jadi pemain band, nggak ada tujuan. Gua mau dibayar kayak ini itu enggak dulu. Dan waktu itu kan sebetulnya belum waktunya saya mencipta. Iya. Jadi masih belajar dari grup-grup luar. Iya. Jadi fanatik sama The Shadows misalnya. Iya. Jadi itu ganti-ganti. Grup yang disukain pada saat itu yang jadi saya favorit inspirasinya. sama Hank Marvin sebetulnya. Oh. Jadi gitarisnya Shadows yang perkenalin ini Stratocaster. Oh, yang lagunya gimana tuh Yan? Masih instrumen. Dia instrumen yang bisa laku sampai puluhan album itu cuma The Shadows. Iya. Instrumen dia Cliff Richard. Tahu. Itu vokalis. Oh. Wah, luar biasa ya. Jadi emang itu dari mulai itu kalau nggak salah tahun-tahun 60-an ya. Iya. Dan memutuskan pertama kalinya jadi musisi profesional tuh gimana ceritanya tuh Yan? Wah. Itu kan menarik gitu pasti kalau gitu. Jarak antara gue main musik di Malang itu masih jauh emang. Jadi gue hijrah ke Surabaya, main di klub-klub malam, di nightclub dulu, muter. Iya. Ya, dan sahabat gue yang sampai sekarang masih, yang dulu pernah nemenin gue itu Abadi. Abadi Susman. Iya. Jadi hidup ini muter lah. Iya, saya ikut band ini, ditawarin ikut band itu sebagai pemain drum, kadang sebagai pemain gitar gitu. Iya. Terkadang kalau dalam satu lagu itu orang nggak hanya main gitar aja. Iya. Ini enak nih drumnya, gue main drum dah. Jadi bukan porsinya, bukan posisi yang tetap, enggak. Iya, betul. Jadi pindah-pindah. Kadang gue main bass. Jadi itu emang real musisi itu seperti itu ya. Iya, jadi
dia menempatkan dirinya pada saat dimana dia pengen yakin kontribusi dia terbaik di mana gitu ya. Kalau dianggap wah ini bassnya kalau gue main pasti lebih, iya kan? Gue lebih pede, gue lebih senang kayaknya gitu. Begitu. Dan kepengenan juga gitu kan. Itu kan penting buat anak-anak sekarang itu kalau melihat musik itu seperti apa. Jadi memang kayak seorang maestro kayak Ian Antono ini sendiri mungkin pertamanya dia tidak bercita-cita ya jadi musisi ya. Tapi emang dia pengen tampil gitu. Kayak gue juga Yan. Gue juga suka drum karena kelihatannya gagah aja gitu ya. Kita megang beat. Cuman begitu lihat ada Ahmad Albar nyanyi, wah ini keren juga nih kalau di depan begini. Kalau iya emang. Nah jadi itu saya terus terang yang termasuk yang sangat menjadi inspirasi banget ya Ian Antono. Teman-teman God Bless dan Ahmad Albar. Jadi dulu tuh gue waktu ngelihat pertama kali demen banget sama God Bless waktu ngelihat sama di Purple. Gue masih SMP ya. Oh iya. Gue sampai itu dikencingin orang. Pokoknya itu wah brutal lah pada saat itu kan kita nonton ya. Gue bela-belain dapat tiket dan gue lihat di situ gue sebagai orang Indonesia tadi zaman itu kan ya pokoknya kalau musik rock ya boleh lah, gitu kan, zaman gue gitu SMP itu tapi gue suka musik rock. Tapi ini ada satu band yang kayak bule gitu mainnya nggak malu-maluin, cuman kalah di alat doang, tapi skill dan main dan juga hitsnya nggak kalah gitu. Gue lihat di situ God Bless main sama di Purple. Dan gue sebagai musisi ngelihat, gue nggak lihat dari alatnya, tapi gue ngeliat dari penampilan, dari skill, dari lagu dan semuanya lah entertainmentnya. Di situ pulang dari situ gue langsung bilang, wah gue pengen jadi rocker gitu. Jadi lo yang bikin gue inspiring banget gitu. Maksudnya dijejerin sama pemain gitar Tommy Bolin saat itu ya, nggak kalah gitu loh, nggak kalah menariknya gitu. Gue karena kan dulu pemikiran kita mindsetnya ya kalau rock ya boleh aja lah, iya kan? Tapi ternyata God Bless itu Ian Antono yang benar-benar menginspirasi. Nah, Ian, gue pengen tahu nih masuk ke agak baper juga nih gue. Kerjasama pertama kali sama gue itu gimana gitu loh. Ya, ini gue mesti ingat-ingat. Nggak salah. Dulu yang ke rumah gue itu almarhum Jackson. Betul. Jackson Record. Dia datang ke rumah ya. Itu pertama. Ya itu produser saya tuh, produser gua tuh. Nah, itu kebetulan saya dapat tawaran juga Ikang. Iya. Itu aja. Tapi kan doang saya gua. Nggak lupa, belum kenal. Iya kan? Belum kenal sebetulnya. Saya kenal malah dari siapa nih anak nih? Saya nggak salah kenal dari waktu gua ngisi gitar ya sama Adi MS. Iya, Adi MS benar. Benar ya. Sebelumnya emang saya pertama kali album pertama saya. Jadi saya tuh album pertama saya bikin band sama Adi MS, staff. Sama Reddy Nur ya, sama Sandy Luntungan semua. Nah, udah gitu saya dapat kesempatan karena itu sukses bikin solo album, bandnya bubar. Nggak salah judulnya cuma setahun. Apa ya dulu? Selamat Malam. Selamat Malam. Iya, gitarnya Ian. Di situ kalau nggak salah ada lagu Masa Gemerlapan terbang menghilang, masa kejayaan kini menghilang. Itu lagunya Ian Antono. Dan itu lagu yang paling disukai sama Ari Lasso. Dia cerita sama gue pertama kali dibikin kaset tuh karena ada lagu itu lagunya Ian. Ya, agak beat ya. Agak beat gitu lagi. Beat. Udah gitu kita lanjut deh ke Randy, Cindy, Preman dan sebagainya. Nah, kembali lagi tuh Ian. Nah, waktu pertama kali Jackson datang tuh ceritanya gimana? Karena gini, sebelum Jackson datang tuh gue ditanya, "Kamu mau bagaimana?" Saya cuma punya satu pilihan Om. Dulu bilangnya Om kan, saya masih itu. Saya pengen Ian Antono, saya bilang. Kenapa? Saya ngerasa nggak tahu ya, itu zaman-zamannya Queen, zaman-zamannya apa gitu kan. Ian tuh punya sound sendiri gitu loh. Gue ngerasa sebagai musisi dan orangnya kan kita udah pernah ngobrol di studio. Kayaknya orangnya tuh nggak ngecilin orang gitu loh. Walaupun saya baru gitu, mau ngobrol gitu. Oh, lu gimana sih? Oh, lu bisa bikin lagu ya? Gitu ya. Oh, lu begini ya? Iya. Coba gue dengerin lagunya. Nah, itu jarang. Musisi senior pada saat itu seperti itu. Dulu waktu itu ada gap, Ian. Senior sama junior tuh ada gap. Tapi lu enggak. Lu tuh enggak. Orangnya tuh asik aja kayak satu. Jadi gue dianggap kayak ya satu lifting aja gitu. Jadi gue ngomong apa aja yang gue pengen gitu. Gue minta sama
sama itu Jackson, iya tolong deh kalau bisa main. Nah terus ceritanya gimana dia datang ke sana gitu loh? Ya dia sampai lu mau gitu. Sebetulnya kan gue belum kenal sama lu. Iya. Ya gue sebetulnya waktu itu jarang ya. Iya. Gue ambil proyek ya. Betul. Kecuali gue tahu lagunya. Betul. Arahnya mau kemana. Betul. Nah itu makanya gue pengen ketemu. Iya ya betul, kan? betul. Liriknya kayak apa. Iya. Jadi emang harus kerjasama. Benar. Soalnya kan kita bikin album bukan satu lagu. Iya. Iya kan. Udah kebetulan. Nah, itu. Abis itu juga rumah kita nggak jauh di Tebet sama-sama. Iya, ya? kebetulan kan rumah lo dekat. Rumah Adi juga dekat kan. Bener Adi juga dekat. Dan di daerah rumah Ian tuh semua ada superstar, ada Mick Jagger, ada apa? ada Phil Collins, ada apa lagi? Ada James Brown. Ya. Gue ingat dulu pertama kali dipanggil sama Ian ngomongin lagu, datang kan ke rumah. Di depan tuh ada yang nyapu. Ini kayaknya orang gue kenal nih, superstar. Ucok Aka. Iya, Ucok. Dia nyapu pakai ini. Pakai apa kain-kainnya kayak lo pakai gitu. Kain setengah gini kan, pakai sarung nyapu gitu loh. Waduh, ini ya dulu banyak Jagger, ala Mick Jagger ada. Iya. Cokara. Iya. Ada Mickey Markova. Iya. Itu ada Phil Collins. Aku ingat banget tuh prosesnya di situ berkali-kali gue datang gitu ya. Ian juga menyamakan referensi musik maunya gimana gitu. Ian sampai nanya, lu bikin lagu ini inspirasi lo apa? Gue inget banget Ian. Terus lu pengen kayak gimana sih kalau penyanyi yang ada di sekarang gitu ya? Kenapa harus begini? Kalau gue bikin begini gimana? Dan terus terang Ian, nih demi Tuhan ya, lagu gue tuh nggak akan bisa hits kalau nggak diaransemen sama Ian gitu loh. Ya jelas maksudnya lagu utuh seperti apa sih? Iya kan? Ya, lagu baku ya. Betul. Jadi dan dibelok-belok ini bagus gitu loh. Jadi memang itu Ian tuh kalau dia punya lihat ada lagu, dia bisa membuat lagu itu menjadi utuh dan menjadi bagus dan arahnya jelas. Itu yang hal yang sangat luar biasa sebagai seorang arranger. Aku lihat seperti itu. Jadi bukan hanya pemain, iya kan? Dan kebetulan multiplayer. Jadi tahu nanti karakter drumnya kayak apa. Dan Ian tahu nggak Ian? Waktu itu kan gue memperkenalkan diri. Ingat nggak lo ya mungkin ya? Apa? Kan zamannya hard rock. Tapi gue tuh new wave, gue suka new wave. Ya. Ya, Tom Reds gitu, ada yang kayak Police kayak begitu ya kan. Zaman itu gitu masuk dan lo tuh bilang sama gue, ntar gue dengerin dulu ya, katanya musik-musiknya gitu ya. Kan kita zamannya dari hard rock ke new wave kan waktu itu. Aku tuh zamannya new wave. Jadi banyak elektronik. Iya kan? Bayangin aja seorang Ian yang suka dengan aransemen dengan gitar aja gitu. Akhirnya Ian mau belajar untuk komposisi keyboard. Itu yang gue salut bener. Itu gimana Ian? Jadi emang misalnya gue dulu bikin. Iya. Nggak mungkin gue akan bikin kayak Iye. Iya betul. Karena karakternya beda. Betul. Atau kayak Nicky. Awal mulanya juga beda. Benar. Nicky juga. Iya. Jadi dia punya karakter sendiri. Emang sebetulnya yang lama menentukan arah musik itu. Iya betul. Kalau udah masuk studio ya udah. Bener ya. Udah lewat begitu aja. Iya. Cuman kalau gue ngiringin lu gitu, lu percaya nggak? Gue kalau ngiringin lu itu satu lagu itu, di dalam tidur gue itu kayak mencari-cari. Oh, gini luar biasa nih kayaknya. Jadi apa? Sampai kegi gue. Anjing ini. Jadi misalnya ini aja gue lagi bikin lagu ya. Kan gue juga lagi bikin. Itu nggak gue pikirin, cuman kayak ada nada terus. Terobsesi terus ya. Iya. Benar. Jadi saya paham. Terkadang sampai nggak bisa tidur anjing. Ngapain cuma lagu ini terus sih yang Iya. Dan terkadang paginya bangun itu bisa dapat sesuatu. Iya. Iya bukan ini ya maksudnya. Jadi yang lama itu justru. Betul. Mencari terus diterapin di aransemen. Gitu, iya. Kan? Akhirnya dapat karakter. Akhirnya dapat. Oh kayak gini. Ya udah. Kalau udah di studio ya udah. Iya. Mood gua apa waktu itu kayak gimana? Ya udah. Lewat begitu aja. Gue tuh seneng waktu Ian garap satu lagu gue mungkin mudah-mudahan masih inget ya, judulnya Moral ya. Di zaman sekarang manusia hidup berdesak-desak. Sesak. Itu keyboard full ya. New wave banget itu lagu kan. Itu
pas bener itu dapat karakter gue seneng nyanyi di situ gitu loh. Gue nggak pernah lu bawain. Iya. Gue aja agak lu ngomong gini, yang mana ya? Karena banyak ya, banyak sekali ya. Tapi cuman terkadang kalau ada orang kayak gimana tuh Batal? Oh, baru ingat. Ingat ya? Ya. Jadi tadi caranya masing-masing didalami ya, karakter masing-masing seperti apa, itu seorang arranger yang ulungnya seperti itu ya, dia nggak mau sama dengan yang lain. Iya. Dan kadang-kadang dia arahnya, dia cariin arahnya gitu kan ya. Ini sebaiknya seperti ini tuh Yan. Iya. Tapi yang memutuskan mau kerja sama saya tuh gimana? Kan banyak juga yang ditolak sama. Terus terang kan dulu penggemar Rod Stewart kan? Iya betul. Jadi gua pikir ini asik, jadi punya warna sendiri. Oh iya. Jadi sebetulnya karena suara lu aja. Iya. Jadi ini serak-serak. Serak-serak hancur. Serak-serak apa? Jadi kan gua belum ada penyanyi kayak begitu. Betul. Iya benar loh. Waktu itu kan nggak ada. Lantang. Ada yang kayak di Purple, bener. Ada yang kayak Led Zeppelin, cuman kayak Rod Stewart belum ada. Iya betul. Itu aja. Iya ya. Wah, gue beruntung dong kalau gitu ya. Dia ngelihat kayak gitu, bener-bener ya. Dan setahu saya nggak tahu ya, apakah waktu itu dengar lagu Rod Stewart apa enggak sih Yan? Saya suka juga ya. Dalam amatir gue suka muter lagu gitu. Iya. Rumah gue amatir. Oh iya. Rod Stewart zaman itu kan. Iya, aku ingat. Pas lagi ngaransemen lagu Aku Cinta Kamu, masih ingat nggak Yan? Aku cinta kamu, tananananana, gitu ya, blues gitu lah, ada bluesnya luar biasa. Jadi Ian itu emang apa ya, gila soundnya, maksudnya ininya sih, gue ngelihat Ian tuh soulnya yang ya. Yang penting kalau itu. Pemain gitar nggak hanya skill tapi soul apa dia seorang arranger ya, gue merasa beruntung banget Yan. Coba waktu itu lo nolak gue, selesai urusan gue. Ya enggak. Bener. Iyalah. Kalau simple aja, kalau waktu itu nolak mungkin nggak apa. Sekarang masih dikenal, alhamdulillah gitu. Lagunya masih ada yang denger juga gitu. Lu jadi pemain bola dong. Tapi kalau menciptakan apa karakter orang-orang gitu, seorang star seperti itu, ada kebanggaan nggak sih Yan? Gue pengen tahu nih sebagai seorang arranger, karena gue nggak pernah jadi orang arranger. Buat ngisi perjalanan gue aja. Oh iya. Jadi ngisi gue itu, jadi bukan hanya pemusik gitu loh, bukan hanya pemain gitar. Jadi emang yang ngisi aja, karena gue nggak ada kerja lain. Arranger, betul. Sebagai arranger gitu. Dan gue harus bisa gitu loh. Betul. Soalnya kalau arranger gue ngaransemen lagu cuman bentuknya satu aja, waduh. Nggak hidup gua. Dan idealismenya kan kalau band ya God bless aja. Tapi kalau ngaransemen artis, bebas gitu. Tapi yang punya karakter. Seorang Ahmad Tabar nggak mungkin sampai sekarang juga bisa dikenal abadi seperti kalau nggak ada Yan Anton juga. Mungkin menurut gua. Niki juga begitu, kita mau ngomong apa. Gue juga begitu. Udah jelas. Kemana-mana coba dengan kerjasama yang, tapi tetap orang yang paling banyak mikirnya Yan Antono itu dapat suatu ciri seperti Yan Antono itu prosesnya seperti apa sih Yan? Apa itu direncanakan? Apa? Enggak sebetulnya gitar kuat tuh karakter Yan Antono apa aja. Merek apa aja. Kita itu punya ketertarikan terhadap sound. Itu udah baku. Iya. Jadi sound gue itu rada mid, terkadang lagu slow, gue bunuh treble-nya. Iya. Jadi emang gue sukanya begitu. Iya, itu kuatnya di sound ya. Jadi kalau misalnya gue dikasih gitar apa aja, misalnya, lu pakai Ibanez deh, iya udah sini. Ya gue cari kayak begitu suaranya. Kalau enggak kurang dikurangin. Akhirnya semua gitar kayak sama. Nih, jadi buat musisi nih, Sobat Ikang Fauzi penting banget nih. Jadi menguliknya sesuai dengan karakter alatnya itu ya. Karakter alat. Jadi berarti referensi harus banyak dong, Yan. Referensi banyak. Gue banyak denger gitaris mulai dari pop, dari jazz, dari rock, banyak. Nah ini hebatnya seorang Yan Antono, orang kenal dia semua pemain rock aja gitu. Tapi sebenarnya ngejazznya semuanya dia bisa gitu loh. Kalau jazz nggak terlalu bisa, cuman gue suka. Iya ya. Tapi gue juga itu buat
feeding kita buat makanan ya kayaknya. Ya buat influensi aja. Sama inget nggak ya dulu gue pernah kasih lagu Hakiki judulnya. Apa? Gitu. Itu zamannya metal. Itu zaman metal. Ya, boleh masuk metal. Itu moral ya? Bukan, itu Hakiki judulnya. Wah, itu wahai kau gadis, percaya atau tidak, kesetiaan pada wanita itulah yang paling hakiki gitu. Ya, itu asik tuh. Sekarang juga kalau mau dibawain. Ya. Jadi begitu gue kasih lagu itu, Yan, gue kan so akrab dulu, kita manggilnya Yan aja dulu. Yan, gue pengen ini lagu zamannya metal kita bikinnya sesuai dengan karakter kita, tapi jadi itu lagu metal. Bagus. Iya ya. Nanti suatu saat pengen lagi dibawain bareng. Cuma ya, pemainnya harus bagus. Iya benar. Pemainnya juga jarang sih yang bisa sih. Cuma itu jadi sekarang banyak juga anak-anak sekarang cover gitu lagu-lagu itu gitu. Jadi kayak jadi salah satu lagu yang diacu untuk bisa skill. Nggak salah albumnya kita bikin itu single cuman 4 lagu apa? Iya, sama sia-sia. Sampai kapankah kita berdua bersandiwara? Pokoknya kalau udah sama Ian udah asik itu ya, promosinya masuk, semuanya masuk gitu. Cuman emang terus terang saya tuh ngerasa kurang dapat jatuh ala Ian Antono aja gitu, karena emang terlalu sibuk, jadi terlalu nganggur. Zaman itu ngantri, jadi ya kalau mainnya jarang sama Ian Antono gitu rekamannya. Itu aja yang kurangnya menurut saya ya, tapi ya menurut gue ya itu wajar lah gitu. Pasti kan ada orang pengen lebih jauh lagi dari itu, tapi Ian itu sosok yang nggak bisa lepas dari gua lah. Ian, gue juga pengen tanya nih, di karir ini sekarang seperti ini musik, menilai musik seperti sekarang ini, kan ada juga orang bilang yang bikin gue khawatir ya. Ada yang bilang suatu saat nih kelihatan kalau trennya seperti ini musik rock akan mati nih katanya. Ada kabar-kabar seperti itu. Bukan musik rock aja sebetulnya, sebetulnya seluruh musik. Oh gitu. Kalau gue bilang eranya udah berganti sekarang. Iya. Apalagi sekarang era sesudah ini, ya udah digital semua. Iya. Iya, itu menentukan. Jadi bukan soal rock, apalagi sekarang peraturan pemerintah kayak begini, kita nggak boleh main. Iya bukan. Iya benar. Itu kita berjuang terus Yan. Jadi enggak, kalau gua sih bukan karena rocknya enggak kalau ya. Rock biar gimana tetap dibutuhkan. Berarti semua musik ya? Semua musik. Iya. Karena biar bagaimana kan rock ada di mana-mana. Iya. Iya kan? Di musik rock, di musik pop ada rock, di musik jazz juga ada rock gitu kan ya. Nuansa rock tuh ada di mana-mana, nggak akan mati dia gitu loh. Ke depan apa yang masih pengen dilakukan nih? Yan? Kalau saya sih tetap di musik. Iya. Walaupun sekarang Rais, gua kalau pagi-pagi dia menganggur, pasti ada kepikiran dah. Ini kita kapan main, gua kapan main. Tuh, seorang Yan Antono tuh benar-benar musisi sejati. Jadi cuma biar gimana ya, tiap hari harus pegang gitar udah. Iya benar. Jangan sampai ketinggalan. Kayak tadi aja kuku gua panjang gara-gara. Ya tuh. Nggak main gitar berapa hari aja. Jadi biasa ya orang kalau udah lama nggak main gitar seperti itu ya. Cuman ini bukan terjadi di gua aja sih. Nah, sobat Ikang Fauzi nih, banyak yang tanya sama saya, Om Yan tuh katanya ke depannya apa rencananya nih, karena banyak yang bisa dikerjakan lagi nih di musik ya. Apa nih yang ada di programnya nih sekarang? Kalau sekarang saya lagi bukan sibuk, baru aja membuat satu single. Wih. Jadi waktu permulaan pandemi itu nggak tahu. Jadi kayak dia aja membuat apa ini? Lama-lama kalau gua nggak main gitar repot. Iya. Pernah dengar, sorry, aku potong sedikit ya. Pernah dengar ini nggak Mick Jagger sama Dave Grohl? Iya. Itu kan keren tuh kalau Ian Antono bikin kayak begitu tuh. Justru gua idenya emang dikasih tahu Rocky. Lu lihat deh ini. Single dibikin. Asik juga makanya gua langsung bikin.
Jadi itu ada satu lagu, cakep. justru ini anak gua juga, Rocky yang kasih tahu. Rocky, bikin itu loh. Dulu ada satu lagu yang lu bikin, itu nggak pernah diedarin. Oh iya. Cuman hanya dimuat dalam film. Oh. Yang saya dapat ini malah sebagai arranger terbaik di film itu. The best itu justru di film itu alangkah lucunya negeri ini. Oh. Dan di situ ada mana lagunya saya dengar. Saya udah agak lupa gua. Jadi tak dengar gini. Liriknya emang cocok buat sekarang ya. Judulnya itu apa tuh? Mulai Hari Ini. Wih. Jadi mulai hari ini kau harus berubah. Kalau nggak berubah kau akan mati ntar. Wah keren. Nah, itu makanya yang lu tanya tadi. Ini zamannya emang harus berubah. Kok bisa ya begitu? Bisa kita kayak dulu. Bener. Nggak bisa. Ya. Itu cocok bener. Di era pandemi ini segalanya berubah kan? Skalanya berubah. Ya, jadi kalau nggak salah ya, itu kan orang yang jadi pemenang, orang yang bisa menyesuaikan dengan perubahan ini kan. Jadi bukan yang paling kuat, ya kan? Benar. Bukan orang yang paling kuat yang bisa bertahan, tapi orang yang fleksibel, yang bisa menyesuaikan dengan keadaan dan dia berubah gitu ya. Nah itu syairnya tentang apa tuh ya? Syairnya sebetulnya justru bikin sendiri mulai hari ini. Mulai hari ini ya. Mulai hari ini kau harus berubah. Wah, gue pengen banget. Jadi kayak intinya begitu deh. Ya, nggak ngajak, ayo kita semua berpikir mulai hari ini. Gitu. Keren udah nggak banget. usah bicara kemarin dah. Yang nyanyi siapa tuh? God Bless. Wih, keren banget. Dan kalau God Bless nggak mau, gue yang buat lagu, yang buat lirik itu almarhum. Fajar Budiman. Oh, Fajar Budiman. Oh iya, ya Allah, ingat ya. Jadi setelah saya lihat liriknya, pantas kalau zaman dulu emang nggak mungkin beredar lagu ini. Justru sekarang ini yang harus beredar. Iya. Dan baru aja saya mastering. Iya. Itu keren dulu. Fajar kalau bikin lirik ya. Dan pas bener kalau kita bicara mulai hari ini tuh dengan situasi pandemi ini pas bener. Kondisinya sekarang kalau kita mau survive, kita harus berubah. Dan harus. Dan juga saya bilang harus berubah. Apa berubahnya nggak tahu ntar. Iya. Mau jualan apa kayak mau bener. Jualan. Dan kita harus terbuka dengan perubahan itu ya. Perubahan harus. Dan harus mengambil opportunity kesempatannya untuk bisa berkarya di situ ya. Maksudnya kita harus proaktif lah ya nih. Iya. Harus. Kalau enggak berhenti kita. Jual gitar kita. Ini berita yang bagus banget nih yang belum ada di luar ya. kita sama-sama nanti kalau udah keluar nanti kita keroyokin rame-rame deh kita cari itu lagu. Ya, mau ditaruh di mana tuh rencana? Di YouTube aja. Di YouTube aja. Kita bikin video klip ntar hari tanggal 7 ada ya. Spotify apa segala. Mungkin ya tanggal 7. Wah, biar bagaimana tuh God Bless ya termasuk gua lah. Die Hard kita selalu menunggu lagu-lagunya yang baru. Ini abis kita ngomong karir, aku boleh nih kalau boleh. Saya nih ngerasa deket sama Yan Antono, tahu dari dulu sebelum menikah sampai saya udah menikah. Istri saya juga deket sama Mbak Titi dan semuanya gitu ya. Jadi aku ngeliat Yan tuh family man gitu loh. Lo tuh salah satu tipe idola gue dalam mengelola rumah tangga, Yan. Tadi gue pikir rocker kan, wah kita show terus nggak perlu tahu lah rumah tangga. Pokoknya kita show terus lah gitu ya. Tapi lo bikin satu hal yang sangat berbeda gitu, Mas. Ternyata mengelola rumah tangga tuh mengasihkan gitu loh. Kita hadir di situ, mengurusin anak-anak ya, peduli terhadap permasalahan mereka sama. Nah itu gimana Yan? Lu di rumah tangga ini posisi lu sebagai apa sih sebenarnya nih? Sebetulnya posisi gua ya sebagai bapak rumah tangga. Ya apa tuh tugasnya yang lu berikan sama mereka? Yang diberikan itu sebetulnya selain cari nafkah ya, selain itulah. Melihat kebebasan yang gua berikan. Jadi lu mau jadi apa terserah lu. Itu keren. Cuman yang penting kita diikutin aja. Betul. Jadi nggak memaksa mereka. Lu jadi kayak gini deh. Lu mau jadi dokter kayak mau jadi apa. Yang penting dia punya tujuan yang baik. Iya. Gua akan bebasin. Dan satu juga Yan, yang kulihat itu bagus ya, jelas itu. Jadi zamannya itu udah membuat memberi kebebasan kepada anak untuk memilih masa depannya. Tapi yang gue juga ngeniru dari lo tuh deket sama anak-anak gitu loh. Iya deket. Lo proaktif gitu deket sama anak-anak gitu. Enggak kalau gue nggak terlalu deket sih enggak. Oh gitu. Enggak, jarang gue kalau di rumah bicara-bicara gitu malah jarang. Gimana ya?
Tapi anak-anak sosok merasa bapaknya, dekat, iya. Iya. Sekarang bisa semuanya ngurusin bapaknya. Siapa? Kalau anak-anak lo, semua ngurusin bapaknya. Ya, justru, kan? iya. Kalau nggak deket, kan dia nggak akan ngurusin. Sekarang kan? malah Logikanya dia begitu, yang ngurusin kita. Iya. Nggak gini ya. Kalau kita nggak deket sama anak, anak pasti nggak ngurusin kita juga. Kan banyak permasalahan orang tua sekarang. Kenapa anak gue sih susah banget, gue minta ini apa nggak ada waktu buat karena dulunya kita juga nggak punya waktu buat dia. Kalau seandainya anak lu sekarang ngurusin lo, itu berarti dulu lu punya waktu buat dia gitu loh. Iya dulu emang kalau saya dekat itu dalam arti bukan ngobrolnya ya. Jadi kegiatan apa itu tahu gue tahu. Gue tahu, misalnya dia ke Malang, dia punya istri orang Malang kebetulan ya. Dia ada masalah, ya gue harus ke sana. Gitu. Dan dia, juga ini punya istri yang ideal kayak Mbak Titi. Semua bisa. Ya kebetulan Mbak Titi juga sama lah, tujuannya sama. Semua dia bisa. Kecuali jadi Yan Antono dia nggak bisa. Tapi semuanya bisa. Itu ya nih, keluarga jadi penting. Arti keluarga buat Yan Antono itu apa? Kita tahu lah Yan Antono sebagai seorang musisi besar seperti apa begitu. Tapi di rumah tuh arti keluarga tuh apa nih? Simple aja. Waduh, sangat satu kalimat. Keluarga apa? Bagi saya ya diri saya itu ya keluarga saya. Gitu. Jadi apa kesalahan apa yang gua buat? Ya semua kena. Iya. Jadi ya apalagi gua punya tujuan cuma dalam hidup itu hanya sekali. Betul. Iya kan? Iya. Ya udah jangan pikiran yang macam-macam. Iya. Soalnya aku lihat, aku juga suka bawa-bawa keluarga sekarang gitu kemana-mana. Itu ngeliat dari Yan Antono gitu kemana-mana, keluarganya dibawa gitu. Walaupun dia nggak banyak ngomong, bedanya saya banyak ngomong. Tapi itu apa ya? Suatu kepuasan juga ya nih. Bisa menunaikan tugas menjadi seorang bapak yang baik. Iya dong, apalagi di Jakarta ya. Di Jakarta itu kan banyak anak-anak yang hidupnya nggak karu-karuan tuh. Betul. Apalagi kan kita kalau tahu dulu kalau bicara musisi rock tuh kayaknya aduh semuanya hancur lah gitu ya. Semuanya nggak dipikirin sama dia. Pokoknya kecuali dia sendiri. Ternyata Yan Antono nggak gitu sama sekali. Gue belajar dari dia banget ya. Menjadi seorang rockers tapi tetap kita mendunia gitu loh. Ini Indonesia loh. Lu bukan Mick Jagger gitu kan. Jangan lu bukan Bon Jovi. Mau gak mau kita mau sok-sok begitu, kita mikir beras udah nggak ada nih. Anak belum bayaran sekolah. Kalau di sana sih udah nggak dipikirin yang begitu-begitu. Manajemennya kita nggak bisa karena ya scope of business kita itu masih seperti itu. Gue belajar dari teman-teman Goldbase ya, especially Yan Antono ini banyak mengilhami aku. Masalah aku sekarang beranjak lagi nih ya. Yan ini kan aku ngelihat lagu karya-karyanya, aransemen semuanya, temanya kuat-kuat Yan. Terakhir Rumah Kita gitu kan, dan banyak yang lain lagi. Itu kan berarti gua bilang seorang Yan Antono tuh sangat peduli sosial. Dia sangat pemerhati sosial dan dia ingin berbuat sesuatu supaya kehidupan menjadi lebih baik gitu. Nah kira-kira sejauh apa sih kepedulian sosial Yan Antono ini? Ya sebetulnya kalau justru yang membedakan musik rock ya. Kita kan main musik rock. Sebetulnya dalam hal lirik itu tiap lagu itu kan harus berbeda. Jadi bukan menceritakan gua, enggak. Malah gua nggak pernah menceritakan diri gua sendiri. Iya betul. Emang ada masalah dan gua kan seneng denger berita ya. Jadi berita ini misalnya anak yatim atau apa. Wah ini kesian ya. Tak bikin lagu. Ntar ada perang di mana yang serem-serem itu. Ya kan sebetulnya. Kepada perang itu. Ya jadi emang harus setiap lagu harus berbeda. Beda ya. Tapi bisa jadi lagu yang sangat legendaris seperti Rumah Kita itu kan semua orang tahu Rumah. Tapi yang kalau bicara rumah kita lah itu jadi dampaknya juga bukan hanya rumah sebagai fisik ya. Tapi itu lebih ke arah ini yang kita punya gitu loh, yang harus disyukurin gitu. Itu ya. Emang tujuannya emang begitu dulu. Biar gimana asal punya gua dah gitu. Jadi. Betul ya. Mau bagaimana enaknya yang penting apa yang kita punya kita syukurin gitu. Kita syukurin. Keren loh Yan, itu Rumah Kita tuh, keren banget. Sederhana. Gitu. Iya, karena sederhananya itu jadi bahasanya kan semua orang ngerti gitu. Itu akan
apa ya, abadi itu lagu. Dan banyak lagi yang lain kayak Panggung Sandiwara itu kan ciptaan Yan Antono juga gitu ya. Emang kalau lirik sih ya bisa. Kita kan nggak bisa semua kita nyiptain ya. Iya. Nah sekarang dengan kondisi sekarang udah dirapihin nggak semua lagu-lagu Yan Antono yang legendaris itu semua? Maksudnya didaftar, royalti apa gitu? Mulai ya. Jadi sekarang mulai. Ini penting nih Sobat Ikang Fauzi buat musisi nih. Dari keluarga gua, kebetulan istri gua Rocky itu udah mulai ngurusin yang apa yang bisa kita perbuat. Iya. Karena nggak mungkin kita balik kayak kemarin. Jangan ngeband mulu bisnisnya. Ngeband, kapan nunggu kontrak? Wah. Betul. Mendingan kayak sekarang ya nanti diam-diam udah punya tabungan nih. Iya kan? Kan dihitung terus kan royalti namanya. Nah itu jadi kita belajar dari yang senior seperti ini, apalagi sekarang gitu. Jadi jangan naif. Musisi itu ya harus tahu bisnisnya seperti apa. Dia tuh nggak lepas dari bisnis ya. Iya. Jadi harus tahu. Jadi harapannya ke depan buat negara kita nih ya dalam konteks sosial tuh seperti apa nih Yan? Ada nggak punya harapan gitu loh? Pasti punya harapan lah. Jadi pemerintah sekarang lagi berusaha kan? Apalagi dengan pandemi ini. Iya kan, jadi dengan vaksin ini itu kan usaha mereka. Betul. Mudah-mudahan ini akan berubah. Jadi akan berhasil dan bisa merubah Indonesia nggak seperti di India. Iya. Ya kita berdoa semua lah. Mudah-mudahan cepat selesai ini. Iya. Kalau nggak selesai ya kita yang selesai. Ya kan. Jadi emang kalau semua nggak selesai kitanya selesai. Jadi tanggung jawabnya kita sebagai warga negara atau sebagai mudah-mudahan itu harus punya ikutlah di dalam proses dan ini. Dan kita harus emang mendukung. Bener. Kalau ada peraturan ya diikutin. Iya. Ya. Biasanya kalau rocker, wah gue nggak mau tahu nih, buat gue nggak ngerasa begitu gitu kan ya. Ternyata ya gue pakai masker aja gue lihat di TV, ini nggak pakai lah, aduh. Iya betul. Itulah. Aku tuh banyak belajar hal-hal yang bijak dari Yan Antono. Karena memang seorang rocker itu tendensinya emang egonya tinggi. Perlulah kita ada keseimbangan seperti orang-orang yang udah asam garam, yang udah punya pengalaman yang begitu banyak gitu. Ya sehingga kita bisa selamat juga karir kita gitu loh. Aku sampai sekarang orang tahu saya ini karena ada Yan Antono terus terang. Jadi nggak bisa saya lupakan itu. Gua nggak akan lupa malu Yan. Biar bagaimana. Dan nanti kalau berkenan nanti kita juga nyanyi satu lagu ya buat asik-asikan aja. Asal gua nggak lupa loh. Iya, nanti kita pokoknya gampang lah kita latihan dulu. Ya, ini kan nggak dimasukin dulu nanti gampang ya. Nanti kita ada lagu yang pokoknya yang menarik kita nyanyiin. Semoga Sobat Ikang Fauzi semua senang. Dan itu terakhir nih buat penutup nih Yan ya. Aku pengen seperti lo ngajarin gue banyak, menginspirasi gue banyak. Gue pengen juga menginspirasi teman-teman yang lain, saudara-saudara kita, anak muda lah tuh sekarang. Untuk menjadi seorang musisi yang benar-benar bermanfaat tuh sebagaimana tuh yang dari pengalaman seorang Yan Antono gitu. Coba kalau dari menurut saya sebagai musisi kalau mau hidup ya, jadi jangan hanya bisa bermain. Nah, itu penting. Jangan hanya bisa bermain ruat. Iya. Cuman punya karakter jago-jagoan doang ya. Iya. Jadi punya karakter sendiri, punya karya. Itu penting karya yang bisa dinikmatin oleh orang Indonesia. Iya. Karena kita berada di Indonesia. Benar. Itu aja. Itu paling penting ya. Dan jangan bosan-bosan. Walaupun pandemi ini lewat, mudah-mudahan pandemi ini lewat. Benar. Dan kita bisa terus berjalan gitu. Wah, ini keren banget. Jadi dua hal tadi yang saya pelajari, karakter dan karya. Itu penting. Itu penting. Dan karakter ini mungkin kata-katanya cuman karakter ya, cuman prosesnya ini lama ini. Orang punya karakter tuh jarang. Ya. Orang boleh jago mainnya, teman belum tentu punya karakter. Iya kan? Karena karakter itu bicara masalah proses dan jiwa gitu loh, masalah hati. Oke, saya rasa udah dapat banyak banget nih. Mungkin nanti kita bisa sambung lagi sama Yan Anto. Cuman hari ini Yan, makasih banget. Mbak Titi juga. Sama-sama. Aku ngerasa silaturahmi ini keren banget. Dan saya juga memuaskan Sobat Ikang Fauzi udah berkali-kali minta Yan Antono nih.
sehat dan bugar dan tetap berkarya ini kita jadi contoh idola kita ya. Dan untuk terus berkarya dan punya jadi musisi yang berkarakter dan bermanfaat. Oke. Sobat Ikang Fauzi, sampai ketemu lagi ya. Salam sehat.